Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari ta'awudz, suratul Fatihah, serta kesalahan-kesalahan umum yang mungkin barangkali secara tidak terasa kita lakukan, mudah-mudahan dengan adanya sedikit pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan umum dalam membaca ta'awudz dan suratul Fatihah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang marilah kita bersama-sama mencoba mengeksplor suratul Fatihah dari sisi tadabbur Al-Quran. Suratul Fatihah adalah surat yang amat sangat luar biasa. Dari sisi asbabun nuzul, suratul Fatihah ada ulama yang mengatakan, dan kebanyakan ulama mengatakan turun di Mekah. Dan ada sebagian ulama adalah juga turun di Madinah. Suratul Fatihah adalah surat yang amat sangat banyak dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia. Karena apa? Suratul Fatihah setiap saat, setiap waktu itu senantiasa dibaca, khususnya dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Salat fardu maupun salat sunnah semuanya menjadi rukun dan sahnya dalam melaksanakan sholat. Artinya bagaimana kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, apalagi sholat fardu, tanpa adanya suratul Fatihah, maka hampir semuanya mengatakan ulama sholatnya tidak sah. Inilah suratul Fatihah yang kita baca setiap hari, satu malam, minimal 17 kali bacaan suratul Fatihah. Inilah pentingnya mengapa kita mengevaluasi lagi suratul Fatihah. Kemudian kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suratul Fatihah adalah surat yang amat sangat banyak sekali namanya. Kalau kita kemudian mencoba memahami suratul Fatihah, kenapa suratul Fatihah adalah surat yang amat sangat banyak namanya? Kita tahu bersama bahwa suratul Fatihah adalah surat yang amat sangat luar biasa. Di antara namanya surat Fatihah adalah suratul Fatihah. Itu satu. Ada yang mengatakan surat Fatihah juga dikatakan Fatihatul Kitab. Maknanya adalah pembuka Alkitab, yakni Al-Quran. Kemudian ulama mengatakan, ada yang mengatakan suratul Fatihah dikatakan Ummul Kitab. Artinya apa? Induk dari segala Al-Quran. Karena terhimpun di dalam suratul Fatihah. Kemudian yang selanjutnya boleh dikatakan nomor 3 suratul Fatihah bisa dikatakan Ummul Quran. Yaitu induknya Al-Quran. Artinya ketika kita membaca Al-Quran berarti di situ terhimpun makna kandungan hikmah di dalam Al-Quran itu sendiri terhimpun dalam surat Fatihah. Kemudian yang nomor 4 suratul Fatihah bisa dikatakan sab'ul mathani. Sab'u adalah maknanya al-masadi. Maknanya adalah diulang-ulang. Artinya surat yang senantiasa diulang-ulang.
Kemudian surat Al-Fatihah yang menarik juga dikatakan surat Ar-Ruqyah, maknanya surat untuk jampi-jampi. Jadi ketika kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kena sebuah musibah, khususnya sihir, maka dengan penuh keyakinan, dengan penuh berharap kepada Allah, biiznillah, insyaallah, surat Al-Fatihah amat sangat mujarab untuk. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 adalah suratul Fatihah, juga dikatakan sebagai surat asy-syafi, yakni maknanya penyembuh. Artinya ketika kita punya keyakinan lagi-lagi membaca suratul Fatihah, insya Allah kalau Allah izinkan penyakit apapun dapat disembuhkan melalui wasilah suratul Fatihah. Yang nomor 7 adalah suratul Fatihah adalah ulama katakan suratul wafiyah. Maknanya apa wafiyah? Maknanya amat sangat lengkap. Di samping juga lengkap, ulama mengatakan juga dikatakan suratul kafiyah. Maknanya apa? Surat yang amat sangat cukup. Jadi kalau pengen beli sesuatu yang penting kan cukup. Kemudian yang selanjutnya suratul Fatihah dikatakan surat Al-Hamd. Maknanya segala pujian. Pujian yang kita miliki adalah pujian yang amat sangat simbolistis. Tetapi pujian yang hakiki adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pujian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pujian yang betul-betul pujian. Yang selanjutnya suratul Fatihah adalah surat Al-Kanz. Apa maknanya? Maknanya perbendaharaan. Perbendaharaan bisa bermakna yang amat sangat luas sekali. Artinya bisa jabatan, bisa materi, bisa keluasan batin, kemudian Al-Kanz diberikan mampu untuk berpikir secara positif. Kemudian suratul Fatihah juga dikatakan suratul wafiyah, itu sebagai surat pelindung, dapat melindungi kita dari berbagai macam problem yang dari luar maupun dari dalam, baik eksternal maupun internal. Kemudian suratul Fatihah juga dikatakan surat ad-du'a, karena memang suratul Fatihah di dalamnya ada sebuah ungkapan-ungkapan atau permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa selanjutnya? Suratul Fatihah juga dikatakan surat ad-du'a. Artinya kalau kita membaca surat Al-Fatihah sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya nomor 13 suratul Fatihah katakan surat An-Nur, surat yang penuh dengan cahaya. Artinya kalau kita sering membaca surat Al-Fatihah, aura kita akan keluar, cahaya kita akan keluar, enak dilihat, enak dipandang, bisa memberikan kesejukan baik pada pribadi maupun orang yang dekat kepada kita. Kemudian suratul Fatihah juga dikatakan surat As-Su'al, surat permohonan. Jadi melalui suratul Fatihah kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Fatihah selanjutnya dikatakan surat Asy-Syukr. Itu kalau kita sering-sering membaca surat Fatihah, itu artinya bahwa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara nama-nama suratul Fatihah. Dari sisi kandungan suratul Fatihah dan nama suratul Fatihah. Lah, suratul Fatihah kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi tauhid, suratul Fatihah juga mengandung makna tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, itu artinya bahwa kita tidak ada yang memberikan perlindungan pada waktu saat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita terkandung maknanya bahwa seluruh alam ini ada yang mengatur. Itu maknanya rububiyah. Kemudian al-asma wa sifat, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, Maha belas kasih, Maha sayang, itu salah satu di antaranya adalah makna asma wa sifat. Kemudian dari sisi makna suratul Fatihah ada bermakna targhib, artinya di situ banyak anjuran-anjuran
yakni untuk terus senantiasa agar kita meningkatkan amal soleh, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga bermakna tarhib, yakni peringatan. Artinya kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari gambaran yang telah saya jelaskan tadi, kemudian barangkali dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa gambaran sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya diantaranya adalah hub, yakni apa? Maknanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa cinta sama persis seperti halnya badan tanpa ruh. Di dalam surat Fatihah juga ada kandungan sebuah roja yang masih ada tertanam dalam diri kita, adalah masih ada sebuah harapan. Karena tanpa harap maka kemudian akan melahirkan keputusasaan dalam kita beribadah maupun kita melaksanakan sebuah aktivitas. Kemudian yang nomor 3 adalah khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takut akan melahirkan kesombongan sehingga dia merasa dirinya paling penting dan paling dibutuhkan. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran sekelumit di antara tadabbur suratul Fatihah atau makna kandungan suratul Fatihah sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan baik dari sisi bacaan maupun dari sisi kandungan makna, yakni tadabbur Al-Qur'an. Akhirnya kami ucapkan wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.